Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita pasti ingin berhasil, entah dalam pekerjaan, usaha, studi, maupun juga di dalam membangun sebuah keluarga. Untuk mewujudkannya tentu kita membuat perencanaan yang matang, berusaha dengan sekuat tenaga dan berpikir lebih keras untuk mewujudkannya. Hal itu wajar dan baik jika kita lakukan. Namun saudara, nyatanya kita tidak selalu berhasil. Kita pernah mengalami kegagalan meskipun kita sudah membuat perencanaan yang matang, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, dan meskipun kita sudah berpikir lebih keras. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita, saudara? Ada satu pepatah Jawa yang mengatakan nrimo ing pandum. Paling tidak, saudara, ada dua pesan yang ingin disampaikan dari pepatah Jawa ini. Yang pertama adalah apapun dan seberapapun yang kita peroleh, kita diajak untuk belajar menerima kehendak dan ketetapan Tuhan dengan penuh keikhlasan. Artinya, setiap kita seharusnya hidup dalam kepasrahan kepada Tuhan, bukan dalam pengertian putus asa, saudara, tetapi karena kita sudah berusaha dan berdoa dengan penuh kesungguhan. Pesan yang kedua adalah menyerahkan hasil akhir dari setiap usaha kita itu kepada Tuhan. Apapun hasilnya, kita belajar menerima. Apapun hasilnya, kita belajar untuk memahami dan mengerti, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu saudara, bagaimana nasihat firman Tuhan? Dalam Amsal 16 ayat yang ketiga mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mengapa kita perlu menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Ada 3 alasan mendasar yang kali ini saya akan singkat dengan KPK. Alasan yang pertama, karena kemampuan kita terbatas. Saudara, setiap kita tentu sadar kemampuan dan kekuatan kita terbatas. Kesadaran akan keterbatasan diri kita itu seringkali membawa kita memaksimalkan kemampuan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Tentu hal itu wajar dan haruslah demikian. Tapi berhati-hatilah saudara, sebab bisa membawa kita merasa mampu dan bisa segalanya. Ketika kita berusaha memaksimalkan kemampuan dan kekuatan diri kita, maka bisa jadi kita terjebak dan membawa kita merasa mampu dan bisa melakukan segalanya. Sadar akan keterbatasan diri kita seharusnya membawa kita datang kepada Tuhan sebagai pribadi yang tidak terbatas kekuatannya itu. Berserah kepada Tuhan berarti bersedia melibatkan Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memberi kemampuan kepada diri kita, sekaligus memberi kesempatan bagi Tuhan untuk turut bekerja dengan leluasa dalam diri kita. Sehingga ketika kita berhasil, kita pun semakin sadar akan besarnya peran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua adalah, alasan yang kedua adalah karena pengertian kita terbatas. KPK, P, pengertian kita terbatas. Saudara, penting menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, sebab setiap kita memiliki keterbatasan pengertian akan masa depan. Kita terbatas mengerti apa yang akan terjadi, terbatas mengerti apa yang Tuhan kehendaki, terbatas mengerti rencana Tuhan dan apapun yang terjadi di depan kita. Maka berserah berarti yakin bahwa Dia memberi pengertian kepada setiap kita setahap demi setahap ketika kita melakukan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita. Meyakini rencana dan cara kerja Tuhan selalu baik dalam diri kita. Percaya bahwa Dia selalu mengerjakan kebaikan dalam hidup kita.
Alasan yang ketiga mengapa kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan adalah karena kita perlu menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Saudara, sekalipun kita memiliki kemampuan dan kita mengerti masa depan, kita berusaha dengan kesungguhan hati mencapai keberhasilan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah selaras dengan kehendak Tuhan? Maka berserah berarti belajar menyelaraskan perbuatan kita, rencana kita, kehendak diri kita dengan rencana dan kehendak Tuhan. Percaya apapun kehendaknya, itulah yang Dia pandang baik dalam kehidupan kita. Maka perlu kita untuk menyelaraskan diri kita, seluruh rencana kita, perbuatan kita dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara, apa yang Tuhan janjikan? Amsal 16 ayat yang ketiga tadi mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya, Tuhan tidak memberikan keberhasilan secara instan. Ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi Dia berjanji akan menuntun. Segala rencana akan terlaksana dalam arahan dan tuntunan Tuhan. Saudara, keberhasilan dalam hidup kita bukan hanya bergantung pada usaha diri kita, tetapi memerlukan campur tangan dan berkat Tuhan. Maka mari menyerahkan perbuatan dan segala rencana kita kepada Tuhan, sehingga keberhasilan yang kita raih dan juga hidup kita berkenan kepada Tuhan, selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan yang agung itu di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, mari biarlah Tuhan memampukan setiap kita untuk menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kemampuan dan kekuatan kita terbatas. Karena pengertian kita terbatas. Dan karena kita harus menyelaraskan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.